masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Logistik pemilu didistribusikan petugas dengan berbagai cara, hingga menjangkau TPS masing-masing. Penyandang disabilitas di Kota Padang kesulitan mencoblos karena surat suara tidak menggunakan huruf Braille. Ribuan lembar surat suara yang berlebih dan rusak dimusnahkan KPU Padang pada Selasa sore. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi logistik pemilu memiliki tantangan tersendiri, terutama yang disalurkan ke daerah pelosok. Namun bagi warga yang tinggal di pelosok, distribusi logistik pemilu mempunyai tantangan tersendiri. Seperti yang dilakukan petugas saat mendistribusikan logistik pemilu ke Jorong Tombang Mudik, Pasaman Barat. Logistik pemilu harus diantar naik sepeda motor, karena ada jalan yang tidak bisa dilewati mobil. Sulitnya akses jalan menyebabkan petugas harus sampai ke TPS dengan berjalan kaki melewati sungai karena tak ada jembatan menuju kampung itu. Di Jorong Katiagan, Kecamatan Kinali, petugas harus menggunakan ponton untuk menyeberang menuju kampung Katiagan. Logistik pemilu yang telah dibawa dengan sepeda motor harus diseberangkan dengan ponton. Pasalnya, tak ada jembatan menuju daerah itu. Dan ponton merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan warga untuk menyeberang sungai. Di Kampung Rura Patontang, Kecamatan Kotobalingka, petugas membawa logistik pemilu dengan medan yang sulit. Sementara untuk Pulau Panjang di Kecamatan Sungai Bermas, petugas harus membawa logistik pemilu menggunakan perahu. Di air banjir sini kalau kita lihat kan ini yang masuk titik yang terlawan itu kan ada Pulau Panjang dan Ranah Penantian. Kenapa? Karena kalau misalnya Pulau Panjang ini kita antisipasi cuaca ekstrim dan Ranah Penantian ini cuaca ekstrim juga. Tapi kita udah minta koordinasi sama teman-teman. Kita akan melakukan itu daerah yang terdulu, dikhususkan dulu distribusinya. Kayak kapal nanti kita akan beri itu terpal untuk letak surat suara. Biar nanti, takutnya nanti di jalan tidak kena hujan dan basah. Kapolres Pasaman Barat menyampaikan, sekitar 400 polisi dikerahkan untuk mengamankan dan menjaga logistik pemilu hingga ke lokasi TPS. Tugas pengamanan itu terus berlanjut hingga selesai pencoblosan dan penghitungan suara. Kita tetap akan maksimalkan dan kita pun logistik sudah didorong. Hari 1 kemarin kita ada persiapan kita untuk meminimalisir segala kemungkinan. Kita nggak mau underestimate dan kita pun sudah mempersiapkan kekuatan personil pengamanan untuk kontingensi, kegiatan patroli sudah kita maksimalkan, kegiatan mapping keamanan atau situasi yang akan terjadi kita laksanakan. Sehingga kita insya Allah mohon doanya kita bekerjasama dari rekan-rekan media, masyarakat untuk mensukseskan kegiatan pemilu ini. Untuk kelancaran dan kesuksesan pemilu, diharapkan semua pihak bisa bekerja sama agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
11 pemilih dalam kategori penyandang disabilitas ini menggunakan hak suaranya di TPS 006, Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Mereka harus didampingi oleh keluarganya untuk mencoblos karena mengalami kesulitan, terutama penyandang disabilitas tunanetra. Pemilih tunanetra mengalami kesulitan mencoblos surat suara karena tidak menggunakan huruf braille. Namun dengan didampingi keluarga, mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif. Salah seorang pemilih dari penyandang disabilitas, Sepri, menjelaskan, pemilu tahun ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, kali ini hanya tempat yang berbeda. Ia berharap jika pemimpin yang terpilih bisa amanah dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Yang tiga cuma tiga. Soalnya saya di luar daerah gitu. Misalnya ada kan dapat DPR RI 1, DPD sama presiden. Perbedaannya nggak ada sih, cuma sama itu kan. Tapi ada juga tempatnya mungkin beda. Mudah-mudahan para pemimpin bisa lebih mendalam difabel, karena difabelnya aksesibilitas penting. Kayak contohnya di jalan raya terus ada. Hal yang sama juga diutarakan pemilih bernama Safril. Sedikit kesulitan saat mencoblos dan harus memakai pendamping. Gambar orang Ya. cuma satu, presiden satu, anggota dewan. Ya, yang dulu kan sendiri, sekarang pakai pendamping. Selain menjadi tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas, TPS 006 Kelurahan Kalumbu ini juga menjadi tempat warga lain menyalurkan hak suaranya. Alfi melaporkan dari Padang. Hampir 10.000 surat suara yang termasuk dalam kategori rusak dan berlebih dimusnahkan dengan cara dibakar di gudang KPU Padang pada Selasa sore. Surat suara yang dimusnahkan itu telah disortir oleh KPU Padang. Kerusakan terbanyak dalam surat suara itu terdiri dari surat suara yang robek hingga tinta berwarna yang menutupi nama caleg. Petugas tidak menemukan surat suara yang sudah dicoblos. Dari hampir 10.000 surat suara, 8.000 dinyatakan rusak dan telah diganti oleh KPU RI. Sedangkan sisanya merupakan surat suara yang berlebih. Untuk memusnahkan seluruh surat suara yang tidak berada di lokasi TPS. Ini tidak ada lagi surat suara yang tidak bertuan. Seluruh surat suara sudah ada terkemas di dalam sampul bersegel di dalam kotak suara yang juga bersegel. Dan KPU Kota Padang meyakini hari ini seluruh surat suara yang sudah diterima oleh petugas KPPS di seluruh TPS itu cukup jumlahnya, tersedia cadangannya. KPU Padang memastikan semua surat suara telah didistribusikan ke lebih dari 2.000 TPS yang ada di Padang. Surat suara itu meliputi jumlah daftar pemilih tetap di Padang dan cadangan sebesar 2% dari jumlah DPT. Alfi melaporkan dari Padang.